Baik, ini eh, pada kesempatan pagi hari ini materi Big Data Infrastructure kita lanjutkan ya. Jadi materi yang kemarin itu sudah sampai pada implementasi. Sebelumnya ada yang kesulitan untuk instalasi? Masih, Pak. Masih. Nah, Oke. itulah tantangannya. Pelan-pelan sih, Pak. Harus 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 Nah, pelan-pelan memang. tantangannya di situ. Kemarin maksimal tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Minggu depan atau tanggal 7, Pak ya? Kita terlebih dahulu untuk instalasi. Hari lagi. Oh, tanggal 10 ya? Oh, Tanggal tanggal 10, 10. Kak. Ya, tanggal 10. Baik, kita lanjutkan untuk materi PySpark. Nah, kita menggunakan PySpark. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu, eh, di sini saya menggunakan eh, apa Jupyter Lab. Nanti kalau presentasi pekan depan ya sudah mulai ya hari Selasa ya. Nah, untuk implementasinya Bapak Ibu silakan menggunakan dataset apapun ya dikerjakan secara kelompok. Terus kemudian dipresentasikan, yang dipresentasikan adalah source code-nya ya. Tidak usah membuat PPT, ya. Cukup presentasi source code saja ya, yang berkaitan dengan PySpark. Namun sebelum sebelum mengarah ke arah sana, saya perlu untuk memberikan eh, gambaran berkaitan dengan PySpark. Nah, Oke, tak jadikan satu saja. Oke, data install Spark Stream, PySpark. Nah, saya tak membuat yang tak kopikan aja di sana biar lebih enak. Baik, install Spark. Jadi di sini ya nanti Bapak Ibu silakan bisa klik tautan yang ada di Waskita ya yang berkaitan dengan PySpark ini. Jadi Bapak Ibu ini seolah-olah ya dalam simulasi menggunakan Python nanti silakan menggunakan Python atau menggunakan apapun ya baik menggunakan Jupyter Lab atau menggunakan Jupyter Notebook atau ya cuma itu ya berarti ya satunya collapse. Nah, kemarin kita coba untuk menginstal Java ya. Jadi di mana? Di implementasinya, di implementasi simulasi di Python itu menggunakan PySpark ya, PySpark. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Collapse ya nanti silakan ikuti langkah-langkahnya bagaimana menginstal Spark yang ada di Collapse. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, nanti silakan install eh, PySpark, ya, PySpark, PySpark, gitu ya. Nah, untuk instalasi yang ada di Colab ini sama, ya. Jadi Bapak Ibu harus menginstal Java, ya. Terus kemudian menginstal mendownload Spark, ya. Terus setelah itu di unzip, ya. Setelah di unzip, kemudian ini seolah-olah membuat operating system environment variables ya dengan user Java Home terus kemudian value-nya adalah tautan
ya, tautan. Terus kemudian yang untuk Spark sendiri, ya, itu Bapak Ibu tuliskan usernya Spark Home. Terus kemudian tautannya adalah di mana diletakkan file ekstraksi dari apa ya, Spark, ya. Nah, kemudian kalau sudah, silakan Bapak Ibu untuk menginstal file Spark, ya. Nah, ini instalasi Spark pada Python itu menggunakan PySpark. Ini tulisannya cukup terlihat jelas nih, ya. Sudah tak besarkan lagi. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti akan menginstal Spark, ya. Kemudian ketika sudah di Spark sendiri, ya, itu mempunyai, kemarin sudah saya sebutkan, ya. Nah, di sini ada Spark Core, ya, dan resilient-nya. Terus kemudian di sini ada Spark SQL dan data frame. Ya, besarkan lagi yang di sini. Oke, tambah kelihatan. Terus kemudian di sini ada Pandas API, kemudian structure streaming yang ini digunakan untuk pemodelan berbasis data stream atau data yang real time. Terus kemudian di sini ada machine learning. Bapak Ibu kalau menggunakan sklearn, ya, yang ada classification, terus kemudian ada classifier, ya, classifier, terus kemudian ada regression, terus kemudian ada clustering, ya. Ini Spark itu sudah include dengan pemodelan machine learning versi dari Spark sendiri, ya. Jadi eh, tidak perlu untuk memakai sklearn, ya, sklearn. Jadi Spark ini sudah masuk, sudah tertanam mesin learning, beberapa mesin learning, nggak semuanya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan deep learning, ini memang tidak didukung oleh Spark, ya. Kalau kemudian harus mengkonfigurasi atau membuat fungsi sendiri terhadap fungsi deep learning, ya, berarti Bapak Ibu kerjakan secara manual. Tapi ketika menggunakan PySpark ini untuk pemanfaatan machine learning, itu akan mengkonsumsi waktu yang cukup banyak. Nah, sehingga nanti tidak begitu efisien, ya, ketika menggunakan pemodelan berbasis deep learning. Karena di situ ada training, ya, untuk training saja itu membutuhkan waktu yang lama, ya, ketika menggunakan deep learning. Nah, eh, mesin learning apa saja yang ada di pemodelan PySpark atau Spark, ya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah tercantumkan, ya. Nah, di sini misalkan ada transformer, ya. Ini transformer. Cara penggunaannya juga sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu eh, import sklearn, ya, karena di Spark sendiri itu sudah menyediakan. Terus kemudian pemodelan yang biasanya kita sering pakai, ya, ada PCA untuk preprocessing. Terus kemudian ada one hot encoder, ya, yang digunakan untuk mentranslasi dari string ke dalam bentuk coding, ya. Terus kemudian ada normalizer, ya, eh, normalizer, ya. Terus kemudian di sini ada ngram yang digunakan untuk menggabungkan tokenisasi dari suatu kata. Terus kemudian di sini ada min-max scaler, ya. Bagaimana cara menseragamkan suatu sebaran data, ya, sehingga data min dan max itu dijadikan sebagai acuan, ya. Dan sekali lagi tampilannya nanti tidak seindah ketika Bapak Ibu menggunakan sklearn dan matplotlib, ya. Tampilannya itu karena dia berdasarkan pada
tampilan comment prompt ya, tampilannya nanti akan seperti ini ya, tampilannya seperti itu. Jadi ya memang tampilan tampilan model instruksi ya. Nah, terus pemodelan yang lain di sini ada eh, nah, di sini ada K-means ya untuk clustering. Terus kemudian ada pemodelan apa lagi? Decision tree ya, decision tree regressor ya. Decision tree, terus kemudian ada linear regression ya, pemodelan linear regression. Kemudian ada random forest ya, random forest. eh, Salah satu pemodelan dari ensemble learning. Nah, ensemble learning juga sudah disediakan di Spark ya, di PySpark. Sebagai simulasinya menggunakan PySpark. Terus kemudian di sini cross validatornya juga sudah disediakan oleh Spark. Terus train validation split ya. Train validation split itu juga sudah disediakan. Nanti tinggal masukkan data. Nah, sekali lagi kalau data kita sangat banyak, terus kemudian kita split ke dalam penyimpanan data yang di Hadoop itu adalah HDFS gitu ya. Nah, splitting data ini itu nanti akan membentuk suatu penyimpan apa pipeline ya, di pipeline atau eh, penyimpanan data yang tersegmentasi ya, penyimpanan data yang tersegmentasi. Nah, masing-masing data yang sudah tersegmentasi ini dapat diproses dengan menggunakan bervariasi model ya, bervariasi model eh, machine learning ya. Misalkan yang satu diolah menggunakan decision tree, satunya menggunakan KNN, satunya menggunakan apa random forest, satunya menggunakan SVM. Itu semuanya bisa dilakukan pada pemodelan berbasis ini ya, berbasis Spark ya. Cuma memang tampilannya nggak begitu bagus ya. Terus nah ini beberapa yang bisa. Nah, di sini ada logistic regression SVM model, kemudian ada naive Bayes ya, ada naive Bayes, kemudian ada yang lain, ada variasi, ada K-means dan seterusnya. Ada streaming logistic regression, ada bisecting K-means, ada K-means model, ada Gaussian ya. Terus kemudian ada nah, kalau kemudian menggunakan pemodelan berbasis sentiment analysis atau natural language processing itu biasanya menggunakan TF-IDF atau word to fact ya. Nah, nanti silakan diimplementasikan itu. Jadi misalkan Bapak Ibu mengambil tesis yang cukup besar datanya ya. Misalkan datanya itu 1 miliar gitu ya. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu menggunakan pemodelan machine learning biasa, ya, itu nanti akan terhambat pada eh, pertama loading data ya, pada Pandas ya. Biasanya menggunakan Pandas data frame ya. Terus kemudian Bapak Ibu preprocessing terlebih dahulu ya. Nah, untuk loading saja ketika datanya itu cukup besar, itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, ketika menggunakan big data, infrastruktur yang di sini disimulasikan menggunakan PySpark, itu akan memudahkan kita untuk mengclustering data. Ya, jadi data itu dikelompokkan, ya, dikelompok-kelompokkan. Nah, setelah itu yang satu diimplementasikan pemodelan apa, yang satunya apa, dan seterusnya. Ya, nah model-model seperti ini itu mirip dengan prinsip ensemble learning. Ya, ensemble learning kan ada boosting, ada voting, terus kemudian ada stacking, ya, dan eh, dan beberapa jenis dari pemodelan ensemble learning. Ya, itu baik data yang pemodelan berbasis data homogen atau heterogen, ya, itu bisa diimplementasikan pada eh, apa pemodelan berbasis big data ini, ya ini menggunakan PySpark. Baik, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mempresentasikan dengan berbagai pemodelan yang ada di sini.
ya. Nah, ini udah banyak sekali untuk algoritma machine learning yang sudah didapatkan di sini. Ya, cuma kalau pemodelan berbasis deep learning, mohon maaf ini karena sangat-sangat terbatas kecuali Bapak Ibu ngoding sendiri gitu ya. Untuk pemodelan berbasis deep learning. Oke, kita masuk masih ke sini dulu aja ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu implementasikan di Collabs, ya prinsipnya sama, install Java. Ya kayak ketika kemarin saya jelaskan ketika menginstal Hadoop atau menginstal Spark gitu ya. Install Java dulu, terus kemudian install Spark-nya di unzip, terus kemudian konfigurasi settingan pada environment variables-nya. Setelah itu di sini seolah-olah sudah sudah terinstall gitu ya. Kita menginstal PySpark ya, baru kemudian kita memproses ya. Nah, kalau di sini di contohnya di sini ini adalah kalau untuk pemanggilan data itu sekali lagi Bapak Ibu pemahaman berkaitan dengan SQL itu penting ya karena untuk pengolahan data kalau di pem, apa pemanfaatan eskalon biasa itu kan kita menggunakan yang sederhana ya kalau splitting terus kemudian apa gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu semuanya eh, sintaksnya ya codingnya itu semuanya menggunakan Spark gitu ya, menggunakan Spark ya. Baik dari cara pemanggilan ya terus kemudian nanti ada eh, splitting datanya ya terus kemudian pemanfaatan dari algoritmanya dan pemanfaatan dari pemodelannya kemudian hasil yang ingin dicapai dan seterusnya. Nah itu semuanya menggunakan Spark gitu ya. Baik. Nah ini misalkan mengambil data cars CSV ya. Nah ini datanya cukup besar 16 mega ya 16 mega. Terus kemudian eh, ini seolah-olah kita berada pada command prompt ya, eh, instruksi ls ya, terus kemudian kita panggil. Nah, cara pemanggilan data ya itu kalau biasanya menggunakan PD gitu, tapi harus importing pandas dulu. Kalau di sini kita sudah mengimport PySpark, tinggal manggil saja spark.read terus kemudian CSV. Kalau datanya berupa JSON, spark.read.json gitu ya. Nah, jadi tergantung dari tipe datanya. Ya. Nah, ketika sudah seperti ini, ya, terus kemudian kalau ingin melihat apakah data set yang kemudian kita panggil itu sudah sesuai atau sudah terpanggil, ya, kita tinggal lihat eh, dengan DF, ya, karena datanya disimpan pada DF, ya, pada file DF, terus kemudian show, ya, jumlahnya 5, ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Nah, memang tampilannya seperti ini, ya. Tidak berupa tabel yang bagus gitu ya, tetapi ini tampilannya memang disesuaikan dengan tampilan pada command prompt, ya. Nah, kemudian penggunaan Spark SQL itu sama Bapak Ibu, ketika datanya sudah bisa dipanggil seperti ini, ya. Terus kemudian kalau ini membuat apa temporary ya membuat temporary terus kemudian kita bisa memanggil menggunakan spark.sql ya terus ini adalah perintah query-nya ya perintah query ya kalau kita kan biasanya mirip dengan ini ya df show terus apa gitu ya tapi kalau untuk milih data eh, kita biasanya menggunakan log ya atau ilog gitu ya kalau di Python biasanya. Tapi kalau di instruksi Spark itu berbeda. Nah, di sini menggunakan query. Ya, ini menggunakan query. Ya, jadi select bintang from temp limit 10 gitu ya. Terus kemudian show ketika ditunjukkan
ya, hasilnya nanti akan bentuknya seperti ini. Ya, Nah, makanya harus memahami konteks query, ya, tipe data struktur, ya, terstruktur, ya, berbasis RDMS, RDBMS, ya. Nah, sedangkan untuk pemodelan nanti berbasis teks yang datanya tidak terstruktur, itu juga sama bagaimana cara penggunaan atau memilih data-data tertentu, ya. Itu semuanya dilakukan menggunakan SQL, ya, query, menggunakan query. Baik, kemudian ketika kita mengambil data streaming, ya, ini bisa menggunakan prinsip seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita ngambil data stasiun cuaca, kan datanya bisa tiap detik gitu ya, atau tiap menit, ya, dan datanya itu selalu streaming, ya, atau real time. Nah, sehingga untuk memanggil, ya, pemanggilan datanya itu bisa dilakukan parsing seperti ini, ya, pemodelannya, ya, terus kemudian data streamingnya ini kalau kemudian eh, apa di di streaming pemanggilan data streamingnya, ya, itu nanti akan cuma di sini error, ya, di sini error, ya, karena pemanggilannya tentunya harus pada pemanfaatan kasus data yang real time gitu ya, data yang real time, atau pada suatu data yang kita itu merujuk pada gateway, ya, gateway, karena data di gateway itu senantiasa real time, ya. Nah, ini hanya contoh saja, ya. Ya, kalau karena data yang real time ini tidak tersambung di sini, ya, makanya kalau ketika dieksekusi hasilnya adalah error gitu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Jadi bisa memahami, ya, konteks pemanfaatan dari Spark ini untuk kasus big data. Ya, jadi ini seolah-olah menganalogikan ketika kita menginstal Spark di PC, ya, PC atau laptop, terus kemudian urutan-urutannya juga hampir sama, terus nanti ketika sudah terinstal, baru kemudian kita bisa melakukan prosesnya. Begitu. Dan eh, apa pengetahuan berkaitan dengan query, berkaitan dengan typical data, ya, itu juga eh, apa digunakan di dalam implementasi Spark ini. Baik, oke, ini salah satu contoh bagaimana pemanfaatan PySpark yang mengilustrasikan Spark yang sesungguhnya. Baik, sekarang saya masuk ke dalam eh, salah satu pemodelan Spark, ya, untuk data ini, ya, pemilihan mobil, ya, pemilihan mobil. Nah, di sini ada MPG cylinders, ya, silinder dari mobil, terus kemudian ada displacement horsepower, bobot, kecepatan, ya, terus kemudian tahun pembuatan, ya. Nah, terus kemudian di sini sudah ada klasifikasi, ya, klasifikasinya. Kalau kemudian eh, atribut datanya seperti ini, maka nanti klasifikasinya adalah Chevrolet, ada Buick Skylark, ada Plymouth Satellite, terus kemudian AMC Rebel dan seterusnya. Ya, ini datasetnya. Nah, baik, saya langsung saja. Nah, ini pemodelan yang ketika ada dataset, terus kemudian ada splitting data, ya, splitting data. Nah, data-data ini kemudian dimasukkan pada model satu, model 2, model 3 dan seterusnya. Nah, ini kan prinsipnya hampir mirip dengan ini, ya, dengan ensemble learning, ya, dengan ensemble learning. Ya. Terus kemudian pemanfaatannya berbasis pada cross validation. Nah, kalau cross validation tinggal K-nya berapa kan gitu ya. Kalau kemudian mulai dari trainingnya 20, berarti nanti ada testingnya itu 80, ya. Terus kemudian kalau trainingnya itu 40, 60, ya. Nah, begitu seterusnya. Tinggal
nanti mau di splitting berapa di situ. Ya, jadi pemanfaatan dari Spark itu juga masih eh, mempunyai gambaran atau pemodelan ketika Bapak Ibu menggunakan pemodelan apa pemanfaatan machine learning pada pemrograman Python biasanya, ya, pemrograman Python biasanya. Baik. Nah, kalau kemudian kita lihat untuk waktu yang dibutuhkan ketika menggunakan PySpark dengan tidak menggunakan PySpark, atau ketika menggunakan big data dengan tidak menggunakan big data untuk pemrosesan dataset yang digunakan, ya, kalau kemudian datanya ini cukup banyak, itu nanti dia akan loading secara sekuensial, gitu ya. Berbeda ketika kita menggunakan big data, ya, data-data tersebut itu nanti akan diparalel, ya, makanya distributed computing, ya. Data-data tersebut itu kemudian akan di cross validation, ya, di cross validation, terus kemudian di splitting, terus pemodelannya diolah secara analitik dengan kemampuan eh, pemodelan berbasis machine learning library Spark, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini, kalau hanya satu node membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalau dua node ini cukup memangkas waktu. Kalau kemudian 13 node, waktu yang dibutuhkan ini cukup sedikit, ya, cukup sedikit. Nah, big data ketika datanya itu sudah sampai miliaran atau sampai tera atau pico, ya, sekalipun, ya, itu eh, masih bisa untuk ditangani. Ya, berbeda ketika kita menggunakan pemodelan biasa, yang itu harus loading dulu, apalagi kemudian pemodelan berbasis streaming itu juga sangat kesulitan ketika menggunakan eh, pemodelan selain eh, yang biasanya kita gunakan, ya, yaitu machine learning biasa. Ya. Nah, ketika menggunakan big data ini cukup mempersingkat waktu. Ya, apalagi kalau kemudian ada data yang streaming, ya, dinamisasi dari pemodelan itu akan mudah untuk kita lakukan, ya, ketika menggunakan infrastruktur pada big data ini. Oke, baik. Kalau ini pemodelan distributed computing, ya. Oke. Nah, ini saya mulai dari sini Bapak Ibu. Konsepnya masih sama, ya, yaitu installing PySpark, ya, dan PySpark yang saya gunakan atau Spark yang saya gunakan ini mengilustrasikan dari paket Spark 351, ya, versi 351, ya. Terus kemudian dari sini itu saya importing OS, ya, operating system, terus kemudian import warnings. Terus ketika ada warnings, ignore saja karena nanti akan mengganggu tulisan. Ya, kalau ada pun error itu nanti akan bisa tidak ditampilkan. Ya, terus kemudian kita eh, panggil PySpark.stl, ya, untuk query-nya. Ya, untuk Spark Session ini pemanggilan data yang kita butuhkan. Ya, terus kemudian jenis-jenis datanya ada structure field, ada structure type, ada string, ada integer, ada float. Ya, terus kemudian ada fungsi-fungsi SQL seperti split. Ya, terus kemudian ada count untuk mencacah. Ya, terus kemudian ada non available. Ya, dan seterusnya. Nah, terus kemudian pemanggilan pemodelan pada mesin learning berbasis pada PySpark ini yang saya panggil adalah regresi, ya, linear regresi. Ya. Kalau linear regresi artinya dia nanti eh, suatu data, ya, tampilan-tampilan data dari beberapa atribut itu nanti akan digambarkan secara garis lurus, ya, tanpa, meskipun data point yang ditampilkan pada dataset itu tidak menyentuh pada garis atau fungsi pada regresi linear tersebut. Ya, ini bedanya dengan polinom. Kalau polinom itu didasarkan pada titik-titik yang menyentuh pada garis. Ya, jadi titik-titik data itu membuat suatu runtutan pola, ya, baik itu kurva ataupun garis lurus. Ya.
Nah, itu kalau polinom. Nah, kalau regresi itu nggak demikian. Sehingga regresi itu membutuhkan evaluasi untuk melihat apakah pemodelan yang didasarkan pada regresi linear itu cukup mendekati atau tidak. Ya. Terus kemudian ada fitur-fitur yang digunakan ya untuk fitur extraction ya. Itu di machine learning fitur ada one hot encoder, terus kemudian string indexer itu yang digunakan untuk eh, nantinya akan mengubah string ya menjadi suatu numerik agar bisa dikenali oleh pemodelan. Eh, Terus kemudian ada beberapa fitur yang dipakai ya di situ ada linear algorithm ya. Terus kemudian ada fitur ya, ya vector assembler dan eh, kalau yang ini tidak perlu ya, tidak perlu ya. Kemudian kita karena kalau yang di sini ini nanti masuknya ke apa ya, pemodelan operating system yang lain gitu ya. Kalau sehingga untuk pemakaian di mana ini Jupyter Lab itu tidak diperlukan. Oke, setelah itu setelah kita panggil import library yang digunakan pada Spark ya, di sini PySpark ya. Nah, kita lihat Spark yang kita pakai itu sebenarnya versi berapa? Apakah sudah tersedia atau belum? Ya, sehingga kita cek untuk fungsinya, ya kita panggil Spark-nya itu untuk melihat Spark ini versi berapa. Nah, nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas tadi, ya ini hanya untuk ngetes saja apakah sudah terinstall atau belum gitu ya. Nah, ternyata di sini sudah 351. Kalau kemudian Bapak Ibu menggunakan instalasi berbasis eh, apa command prompt ya, nanti akan muncul tulisan Spark terus kemudian versinya di situ kan ya. Versi versi berapa yang digunakan. Nah, terus kemudian ini untuk instalasi Twipi. Twipi itu yang digunakan untuk scraping data Twitter ya. Nah, seperti itu. Cuma di sini saya tidak menggunakan data teks ya untuk data teks ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk apa ya importing data, misalkan data besar gitu dan dilakukan secara berkala ya tentunya itu menggunakan streaming kan gitu ya. Nah, terus skema struktur tipe data yang kemudian kita pakai ya dari dataset ya dataset ini ya. Nah, tipe-tipe dataset ini kita inisialisasi terlebih dahulu ya. Struktur apa jenis struktur datanya ya. Di sini MPG float ya, terus kemudian cylinder sini integer, displacement ini float, horsepower ini string ya, horsepower string ya. Terus kemudian weight itu integer ya, acceleration itu float, model year integer dan seterusnya ya. Terus kemudian kita panggil datanya. Sekali lagi untuk memanggil data Spark CSV atau JSON ya tinggal diketikkan atau dituliskan di sini spark.read. Kalau datanya adalah CSV yang kita panggil berarti di sini CSV. Kalau kemudian JSON yang kita panggil JSON di sini ya. Kemudian kita eh, tampilkan datanya 5 baris ya, 5 baris. Nah, ini seperti ini ya. Dari 5 baris 15 terus kemudian di situ ada Chevrolet 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini sudah terpanggil, cuma memang gambarnya atau tampilannya tidak semulus ketika menggunakan eh, pemodelan yang lain gitu ya. Ya, ketika menggunakan NumPy, apa, Sklearn dan seterusnya. Ya, tampilannya memang seperti ini. Ini kata menyatu dari comment prompt. Ya. Kemudian untuk cek apakah ada data yang hilang, ya. Terus kita panggil untuk data frame, select, when, non available atau ada atau tidak data-datanya, nol atau ada datanya, ya. Nah di sini MPG 0, cylinder 0, displacement 0,
ya. Horsepower ini ada 6, ya. Horsepower ini ada 6 yang tidak ada datanya, ya, missing data, ya. Terus kemudian weight 0 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada data yang kemudian hilang, ya, maka kita drop. Nah, untuk ngedropnya pakai df na, ya, non available, ya, kemudian drop, ya, di drop. Nah, kemudian kita cek data apa saja sih yang kemudian itu apa untuk mengkonversi, ya, dikonversi, ya, horsepower itu, data dari horsepower, karena tadi yang kita eh, apa tulis di sini adalah jenis string dari horsepower, ya. Kemudian kita cek lagi untuk tampilannya, ya. Nah, di sini sudah oke. Nah, ketika sudah oke, baru kemudian kita lihat atribut kolomnya, ya. Di sini ada MPG, cylinders, MPG, cylinder displacement, horsepower, weight, acceleration, model, year, origin, car name, ya. Nah, kemudian kita eh, kalau kemudian ingin menampilkan agar lebih bagus tampilannya, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, data itu ditampilkan menggunakan pandas, ya, sehingga nanti dituliskan di sini to pandas, karena salah satu apa yang di sini tadi, ya, bukan di sini, ya, di mana di sini, Eh, yang saya tunjukkan tadi itu eh, 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 API, nah, di sini, nah, ini pandas API on Spark, ya, pandas API on Spark, ya. Nah, ini df to pandas.head, nanti tampilannya, ya, tidak seperti ini, ya. Nah, jadi tampilannya memang tampilan ketika menggunakan pandas. Itu salah satu fitur yang diimplementasikan pada PySpark. Oke, kemudian kita cek untuk skemanya, ya, MPG double, ya, artinya tipe datanya double, integer, 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 double, ya. Double float, ya, maksudnya di sini, ya. Terus kemudian model year-nya integer, integer, car name ini string. Nah, string ini nanti yang akan dijadikan sebagai target atau prediktor, ya. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai target. Nah, kemudian eh, ada beberapa eh, kolom yang kemudian perlu di-rename karena mengandung spasi, ya, karena mengandung spasi. Sehingga untuk renaming dari model year, ya, itu dan karnem, ya, karnem di sini sama model year, ya, ini dikasih underscore, ya, agar tidak ada spasi, ya. Nah, baru kemudian nanti ditunjukkan hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita coba untuk row barisnya. Kalau kemudian menggunakan data manual tanpa harus menggunakan tabel. Kemudian di sini statistik summary. Kalau biasanya df describe gitu, ya, muncul count, min, max, terus apa lagi? Mean, ya, terus kemudian ya cuma itu, ya. Oh, sama standar deviasi, ya, standar deviasinya. Nah, ini muncul juga sama, cuma tampilan kalau di Spark itu seperti ini, ya. Nah, sesuai dengan GUI pada Command Prompt, ya. Nah, ini sama, ya. Tahunnya datanya ada berapa? Ini 39, 392, ini 392 dan seterusnya. Meannya di sini, terus kemudian ini standar deviasi, nilai minimumnya berapa, kemudian nilai maksimalnya berapa. Ya, ini untuk rangkuman secara statistik, ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk melihat berkaitan dengan visualisasi data, ya, visualisasi data, ya. Nah, apakah satu data itu mempunyai distribusi normal atau distribusi tidak normal yang skew-nya itu miring ke kanan atau miring ke kiri, ya, karena itu nanti akan
berkaitan dengan pemrosesan data selanjutnya. Ya, sebenarnya kalau melihat visualisasi data itu nanti akan apa kita dapat memprediksi bahwasanya data yang akan kita tampilkan itu cukup bagus. Ya, seperti itu. Ya, hanya dengan melihat tampilan dari dataset. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan box plot, atau bisa menggunakan eh apa ya? Ya, tampilan-tampilan yang lain lah, yang secara visual. Nah, otomatis kalau kemudian datanya bagus, itu adalah distribusinya normal gitu ya. Nilai mean, modus, sama nilai median itu berada di tengah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, nah ini apa mendeskripsikan secara statistik untuk dua atribut yaitu MPG dan horsepower ya. Kalau yang sini keseluruhan dari semua atribut, yang di sini cuma dipanggil dua saja yaitu MPG dan horsepower-nya. Baik, kemudian ini hampir sama dengan yang di atas ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Spark data frame untuk filtering dan sorting ya. Nah, Bapak Ibu untuk melihat data-data MPG ya pada kolom MPG yang nilainya itu di atas 23 itu bisa kita tuliskan DF filter seperti ini. Ya, baru kemudian ditunjukkan berapa di sini 5, 6, 10 dan seterusnya. Ya. Terus kemudian kalau ingin menampilkan kondisi data secara umum ya dengan beberapa kondisi ya kita bisa menuliskan DF filter lalu ditambahkan di sini dengan N ya ditambahkan di sini dengan N modelnya hampir mirip dengan apa ya concat ya horsepower di atas 80 kemudian weight-nya di atas 2000 pilih carname nah ini carname-nya ini nah ini eh, penggunanya seperti itu ya penggunanya seperti itu untuk pemodelan filteringnya filtering data ya. Terus kemudian kalau ingin sorting ya, nah, DF, MPG, N ya ini di concat ya di concat. Terus kemudian DF origin ya. Kalau untuk pindah baris ya ke bawah dituliskan seperti itu. Nah, terus kemudian di sini order by. Nah, masih anu ya apa masih terngiang order by itu berarti lebih mirip ke SQL kan ya. Order by terus kemudian data yang ingin dilihat ya ascending ya yang di ascending di sini ya ascending kalau ascending data-datanya ya apakah datanya itu nanti false apakah perlu di ascending atau tidak ya kalau kemudian perlu ascending berarti di sini nanti true kan gitu ya. Nah, kemudian data yang disesuaikan dari MPG lebih dari 25 terus kemudian originnya sama dengan 2 dan seterusnya ini ditampilkan seperti ini ya. Nah, kalau kemudian kita ingin memfilter yang lain juga bisa ditampilkan ya. Terus kemudian nah ini untuk filtering nama mobil yang ada kata-kata Volkswagen ya di situ ada Volkswagen 1131 yang penting di situ ada kata-kata itu ya. Ada kata-kata Volkswagen-nya maka itu nanti akan ditampilkan untuk pada kolom car name ya. Kemudian untuk filtering with SQL ya itu juga kalau di sini Toyota berarti di sini ada Toyota Corona, Toyota Corolla, Toyota macam-macam lah ya. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk contoh pemanggilan data saja. Ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan selain menggunakan tanda N tadi, itu bisa dituliskan N seperti ini. Ya, untuk filtering datanya. Ya, selain menggunakan tanda concat tadi, ya, juga bisa menggunakan tulisan teks seperti ini, N. Ya, di N. Kemudian ini filtering, ini contoh-contoh dari pemodelan berbasis filtering ya. Terus kemudian kita lakukan beberapa tulisan yang di situ tidak baku ya. Misalkan tulisan Chevrolet kayak gini, terus kemudian diganti dengan Chevrolet
Chevy diganti dengan Chevrolet. Volkswagen tanpa L di sini diganti dengan Volkswagen, begitu seterusnya. Ya, dan otomatis nanti akan misspelled, ya, pengejaan yang salah itu nanti akan dibenarkan. Ya, termasuk penulisan Toyota diganti dengan Toyota dan seterusnya. Ini nanti akan memudahkan bagi kita untuk melihat data-data yang eh, apa yang akan diklasifikasikan. Oke. Lalu, nah ini agregasi data untuk lihat average acceleration dari Buick, Pontiac, Mercedes, Toyota, dan seterusnya. Ya, itu bisa menggunakan perintah group by brand aggregate acceleration man, kemudian ditampilkan sebanyak 5. Ya, begitu juga untuk yang ini. Nah, baru kemudian kita masuk ke pre-processing. Ya, tadi hanya untuk melihat bagaimana cara filtering, bagaimana cara mengkombinasikan beberapa data dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita melakukan pre-processing, ya, pre-processing. Ya. Nah, di sini grup brand, count, order by count, ascending false. Ya. Nah, terus kemudian data-data tersebut kita one hot encoder. Nah, biasanya kalau menggunakan one hot encoder ini adalah data-data yang berupa teks, ya, data-data yang berupa teks. Nah, data-data yang berupa teks itu akan kita one hot encoder, ya. Nah, ketika sudah diimplementasikan one hot encoder, hasilnya akan seperti ini. Ya, semuanya dalam bentuk numerik. Yang tadi ada brand Toyota Corolla, Toyota Corona, dan seterusnya itu sudah di one hot encoded, ya, sudah dijadikan one hot encoded. Oke, yang ini nanti tentunya akan memudahkan bagi kita untuk melakukan klasifikasi, ya, dengan beberapa parameter yang digunakan untuk mengklasifikasi. Oke, nah dari situ kemudian kita buat vector assembler. Ya, kita buat vector assembler dari fitur-fitur outputnya. Ya, fitur-fitur outputnya. MPG, terus kemudian fitursnya, dan seterusnya di sini. Kemudian kita train test split. Ya, kalau untuk urutannya hampir sama dengan pemrograman ketika Bapak Ibu menggunakan Colabs biasanya pada mesin learning. Ya, nah, cuma untuk langkah pemanggilan sintaksnya ini disesuaikan dengan sintaks yang digunakan pada Spark, ya. Nah, untuk train data sama tes data, kalau menggunakan Escalon di situ kan ada X train, kemudian ada Y train, kemudian ada X test, dan kemudian ada Y test gitu ya. Nah, kalau di sini, ya, di sini hanya ada train data sama tes data, ya. Terus kemudian kita split berapa di sini. Nah, kalau di sini tulisannya, kalau split biasa itu nanti reguler. Kalau kemudian kita tuliskan random split di sini, maka dia nanti akan merandom data-data mana saja yang 80% itu sebagai training dan 20% sebagai testing. Ini di random. Ya, kalau kemudian kita tuliskan split biasa, itu nanti cuma ngambil 1 sampai sekian, terus kemudian selebihnya itu adalah testing. Ya. Nah, di sini kita dapatkan tren datanya seperti ini. Untuk testing data itu seperti itu, ya. Terus kemudian setelah kita sudah split data, ya, baru kemudian ini karena datanya sedikit, ya, karena datanya sedikit tidak perlu kemudian di pipeline atau dipotong gitu ya. Terus kemudian kita masukkan di sini untuk multiple linear regression-nya, ya, pemodelan berbasis machine learning-nya. Karena tadi di atas tadi menggunakan regresi linear, ya. Nah, untuk pemanggilan regresi linear yang di Spark itu cukup dituliskan linear regression, ya, sesuai dengan import library pada Spark-nya tadi, ya, PySpark-nya tadi. Terus kemudian data-data yang digunakan sebagai fitur itu apa saja. Nah, di sini ada label kolom, terus kemudian ada fitur kolom, ya. Terus kemudian parameter ketika nanti terjadi overfitting 0,3 dia akan berhenti kan gitu. Ya.
Ini parameter yang digunakan untuk regresi. Kalau kemudian regresinya nanti terjadi overfittingnya itu udah 0,3 naik gitu, udah stop. Gitu ya. Nah, itu untuk menghindari overfitting. Ya, sehingga pembelajaran model itu senantiasa konvergen, ya senantiasa konvergen lossnya. Oke, terus kemudian kita fit masih sama ketika data sudah di split, terus kemudian dimasukkan ke dalam model, terus kemudian data tersebut harus di fitting, ya. Nah, setelah itu kita tentukan evaluasinya dari model, ya. Di sini untuk pemodelannya kita menggunakan evaluate regression model, ya, untuk memanggil R square, ya. eh, Hubungan korelasi antara data, ya, itu menggunakan eh, pemanggilannya menggunakan model results dot R2 atau R square, ya. Terus kemudian korelasi regresinya, ya. Terus kemudian di sini MSE, ya, mean square errornya, cara pemanggilannya seperti itu. Terus kemudian RMSE, root mean square error. Kemudian ada MAE, mean absolute error, ya. Terus eh, kita eksekusi ini, hasilnya didapatkan untuk evaluasi hasil pemodelan regresi linear itu R square-nya sekian, ya, 7,6, 7,6 mendekati 1, ya. MSE-nya ini terlalu besar, ya. Artinya klasifikasinya masih anu lah, ya, masih belum begitu bagus kalau kemudian dilihat secara pemodelan. Ya, RMS-nya 3,89, ya, meskipun kecil, em, masih mendekati 0, tapi masih, ya, masih ada jarak lah, ya. Terus kemudian MAE, ya, sekian. Nah, Bapak Ibu, kalau ketika sudah melakukan apa klasifikasi menggunakan pemodelan, ya, ini karena miniatur dari Spark itu sendiri, untuk menutup session dari Spark itu Bapak Ibu ketikkan Spark stop, ya, agar Spark-nya berhenti untuk memproses. Jadi ini miniatur dari instalasi dari eh, Spark yang Bapak Ibu install, ya, yang sekarang dijadikan sebagai tugas. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jika ada yang mau didiskusikan silakan. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah secara berkelompok, ya, presentasinya presentasi coding. Ya, presentasi coding seperti ini. Terus kemudian cari datasetnya minimal kemarin berapa ya? Sat- Minimal 1.000 atau 1 juta, ya. Ya. Nah, terus kemudian nanti silakan diproses, bisa menggunakan Collabs, bisa menggunakan Jupyter Lab, bisa juga menggunakan Jupyter Notebook. Terserah Bapak Ibu lebih prefer ke arah mana. Begitu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Untuk contoh-contohnya nanti Bapak Ibu bisa lihat eh, di sini, ya. Eh, Cuma di sini masih masih campuran, ya. Ada yang menggunakan pemodelan biasa, ada yang menggunakan big data, ya, seperti itu. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Kalau Hadoop, ya, instalasi Hadoop, miniatur dari Hadoop. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Saya buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Atau ada yang masih bingung? Silakan. Ya, silakan Izin, Pak Sadam. izin bertanya Pak sedikit. Ya, silakan. Semalam tadi, semalam sempat nginstal Hadoop kan Pak. Nah, Hmm. dalam perjalanan instalnya itu, kalau dari buku yang PDF yang di Waskita itu, kan ngambilnya dari program file 86 kan Pak.
Ya, Ya, X86. Ya. tapi pas udah dilihat ternyata di program file 86 itu tidak sesuai dengan apa yang di buku, Pak. Malah dia muncul pada program filenya saja, Pak, bukan program Ya, file 86. nggak apa-apa. Itu Berarti Bapak mengambil yang 64 bit. oh, Bapak ngambil yang 64 bit. Makanya muncul di program files. Kalau yang saya ambil itu yang 32 bit. Di awal kan sudah saya katakan. Karena 32 bit nanti masuknya ke X86. Tapi kalau mengambil yang 64 bit itu juga didasarkan pada penyimpanan ketika kita install itu kan ada direktori mana yang kemudian kita pakai. Gitu. Nah, kalau menggunakan program files x86 dan ternyata Bapak menggunakan program files saja tanpa ada x86, berarti nanti konfigurasinya diganti jadi program, terus kemudian cacing di atas angka 1. Gitu ya. Karena dia, oh, nah, kalau program files itu berada di program files 1. Nah, kalau yang x86 itu program files 2. Gitu. berarti tidak masalah berarti Ah, tidak dalam masalah. perjalanannya, Itu Pak. cuma bitnya aja yang beda. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Sadam. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Silakan. Kalau ada yang kebingungan, silakan. Wah, berarti saya kira sudah cukup jelas sekali ya. Antara cukup jelas dan jelas gitu. Apalagi Pak Sadam, silakan. Aduh, ini Pak mau nanya soal dataset juga, Pak. Ya, Kebetulan kelompok saya ini ngambilnya ke arah kripto sih, Pak. Nah, oke. apakah bisa Pak kalau kita ngambil datasetnya ngarahnya ke kripto gitu, Pak? Kripto untuk klasifikasi, clustering, regresi. Prediksi masuk regresi kayaknya, Pak. Nah, kalau regresi ya bisa aja. Hmm. Regresi. Kemarin kalau nggak salah minimal 1.000 ya datasetnya, Pak. Ya, kayaknya 1.000 ya minimal ya. Atau 1 tera ya. Lupa saya. Eh, Gini gitu saja, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan, Bapak Ibu. Jadi resource yang digunakan itu adalah resource dari PySpark ya, mulai dari splitting data, dari pemanggilan data, splitting data, terus kemudian pemrosesan berbasis machine learning-nya itu semuanya diambil dari Spark, diambil semuanya dari Spark. Eh, Begitu. Silakan. Kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada, saya anggap sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, saya anggap cukup jelas. Ya. Nanti Bapak Ibu, kalau di PySpark sendiri itu kan apa dia multi platform ya untuk bahasa pemrogramannya. Bisa Python, bisa menggunakan Scala. Ya, Scala ini yang digunakan di dalam mana ini Spark ya. Terus kemudian bisa juga Java ya, atau juga bisa menggunakan R. Untuk cara-cara sintaksisnya itu berbeda-beda. Begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Pekan depan hari Selasa, Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk presentasi. Kita ketemu jam 1 insya Allah. Begitu, Bapak Ibu? Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. oke. Terima kasih kembali. Baik, Pak. Oke, karena sudah jelas untuk pemodelan Spark-nya dan seterusnya untuk bank data Spark, bukan bank data Spark ya, contoh-contoh dari penggunaan Spark nanti bisa dicek di Spark apa aja ORG atau kemudian yang ada di Waskita itu linknya dari Pak Arif ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk
pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam Pak. Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya end meeting.